Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-makhsus bijazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirin Allah katsira fis sirri wal jahra, amma ba'd. Para bapak dan ibu, para remaja putra dan putri, para shaimin dan shaimat yang baru saja maghrib tadi mendapatkan karunia berbuka yang sangat berbahagia tentu saja. Mudah-mudahan malam ini Allah terus sempurnakan karunia untuk kita dengan karunia yang selalu bisa kita syukuri dari waktu ke waktu. Dan sebagaimana janji Allah kepada kita, bila kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambah terus karunia untuk kita. Bapak dan ibu jamaah sekalian, hari ini kita masih melanjutkan kajian-kajian kita yang kemarin. Dan saya ingin sekali membawakan satu firman Allah, satu ayat Al-Quran yang saya sering menyatakan sebagai ayat yang hilang. Kalau kita bicara tentang kebersamaan keluarga, kita tidak hanya berbicara, kita sudah sepakat, tidak hanya berbicara yang sudah menikah. Yang belum menikah pasti merindukan kebersamaan keluarga, at least keluarga yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Bagaimanapun masyarakat kita punya budaya yang kebersamaan keluarga adalah sesuatu yang sangat didambakan dan diimpikan. Kita tidak berorientasi kepada spirit individualistik yang ingin jalan sendiri-sendiri. Orang tua yang semakin menua biasanya akan selalu disayang, dihormati, dan pasti akan didampingi oleh anak-anaknya. Tidak seperti negara lain yang mungkin orang tua silakan pilih sendiri-sendiri karena sudah beda jalan dengan anaknya. Saya ingin berkata Bapak Ibu sekalian bahwa untuk merawat kebersamaan daripada keluarga ini, marilah kita belajar dari Ramadan yang mengajarkan kebersamaan yang sangat luar biasa. Ada 5 konsep yang akan ditawarkan Ramadan tentang kebersamaan keluarga yang dahsyat itu. 5 pelajaran agung dari Ramadan yang insya Allah 5 pelajaran Ramadan ini akan sangat efektif bagi pengembangan apa yang saya sebut sebagai access to family success. Nah, kita harus punya jalan untuk menuju keluarga yang sukses. Keluarga yang maaf bukan sekedar ukurannya duniawi, harta berlimpah, jabatan tinggi, rekening yang sangat banyak, bukan itu. Tapi ukurannya adalah ukuran keberkahan, ukuran ketaatan, ukuran kebahagiaan batin yang tentu dirindukan oleh semua penghuni keluarga. Sebelum saya sampai kepada 5 pelajaran Ramadan ini, izinkan saya membedah kata dulu. Dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut dengan al-usrah. Dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut dengan al-usrah. Al-usrah itu artinya keluarga. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan pada kamus-kamus klasik yang membahas secara semantik, kan setiap kata punya makna, Pak. Saya tidak tahu kalau di bahasa kita, tetapi dalam bahasa Arab setiap kata punya makna yang bila ditelusuri di dalam kitab-kitab klasik yang membahas secara semantik, maka kata keluarga ini punya arti, Pak. Dan artinya adalah adz-dzira'ul hasinah. Adz-dzira'ul hasinah
Kalau secara letterlek diterjemahkan adalah baju yang digunakan dari besi, yang terbuat dari besi yang digunakan untuk bertempur. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu dikenal dengan baju apa namanya? Baju zirah, Pak. Kalau terbayang film Hercules, ketika dia perang di zaman masa lalu itu menggunakan baju yang terbuat dari besi. Itu adzirahul hasinah. Mas kawinnya Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah itu baju yang terbuat dari besi, alias baju perang. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa ya keluarga itu artinya baju yang terbuat dari besi yang digunakan untuk bertempur? Apa maksudnya? Seolah-olah ingin dikatakan bahwa siapapun penghuni keluarganya harus merasa aman dan nyaman. Rumah adalah sebuah tempat yang bagaikan al-hasinah, benteng. Baju yang terbuat dari besi yang digunakan untuk bertempur adalah untuk menahan dari serangan musuh. Bila ada pedang yang akan menusuk, dia tidak akan tertusuk. Bila ada panah yang dilemparkan kepadanya, dia tidak akan terluka. Baju itu adalah tempat berlindung. Maka sesungguhnya rumah itu adalah tempat perlindungan, sehingga para penghuninya merasa aman dan nyaman. Sekarang berapa banyak rumah yang penghuninya merasa tidak aman karena ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan baik sifatnya fisik ataupun secara verbal yang merusak suasana hati dan batin. Ada yang tidak siap pulang ke rumah karena hanya memikirkan keributan pasti akan terjadi. Oke, ini adalah tentang keluarga. Yang kedua, bedah kata yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kata as-sakinah. As-sakinah ini yang biasanya diterjemahkan sebagai tenang, tentram, damai, sejahtera, bahagia. Apakah as-sakinah ini punya makna hanya tenang? Ternyata dalam bahasa Arab, setiap kata yang diawali dari huruf sin, kaf, dan nun, ada 3 huruf, sin, kaf, nun. Kalau dalam gramatikal Arab itu ada disebut dengan isim mushtaq, Pak. Jadi dari 3 huruf ini bisa membentuk macam-macam kata. Dari sin, kaf, nun bisa jadi sakinah, bisa jadi sikin, bisa jadi maskan. Namanya ilmu sorof ini, Pak. Ilmunya namanya ilmu sorof. Tetapi setiap kata yang dibuat dari kata sin, kaf, nun, dari huruf ini berarti sesuatu yang tenang. Lah, muncul pertanyaan, sikin artinya apa? Dalam bahasa Arab, sikin artinya adalah pisau. Kok pisau tenang? Ya, orang Arab menamakan sebuah alat untuk membuat ketenangan kepada hewan. Jadi kalau hewan terkena sikin ini langsung tenang. Kenapa? Mati disembelih. Sehingga kalau sikin itu sesuatu yang melahirkan ketenangan, tetapi ketenangan yang pasif. Sakinah adalah ketenangan yang dinamis. Itulah mengapa dalam bahasa Arab tempat tinggal itu selain kata baitun, Anda pernah mendengar istilah baitun artinya rumah. Seperti kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ada istilah lain selain baitun, yaitu maskanun. Maskan adalah tempat tinggal juga yang penuh dengan ketenangan. Itulah salah satu syarat untuk mencapai keluarga yang sakinah, perlu ada maskan, tempat tinggal. Bila ini kita dekati dalam pendekatan bahasa Inggris, ada 2 istilah untuk menyebut rumah. Keduanya diartikan rumah, tetapi umumnya kata house ini
lebih bersifat fisik, sedangkan kata home ini lebih bersifat suasana atau psikis. Ternyata bila kita bedah dari bahasa yang lain juga punya makna yang beda. Orang yang punya kerinduan pulang ke rumah dan kerinduannya itu membuat rasa kangen banget, disebut dengan homesick. Suasana rindu yang ada di dalam dirinya. Kenapa tidak disebut homesick, Pak? Tidak ada orang yang rindu pengen pulang ke rumah ngelihat temboknya atau kangen dengan atap rumahnya. Tidak. Kerinduan mereka kepada suasananya, kerinduan mereka kepada keadaan, atmosfer, iklim yang ada di dalam rumah itu. Saudaraku, sehingga seolah-olah dua bahasan kita ini ingin mengatakan, di dalam keluarga sakinah bukan berarti tidak ada pertikaian, bukan berarti tidak ada konflik. Di Super Family Consulting, lembaga pendampingan keluarga yang kami dirikan di Jakarta, selalu mengajarkan satu ajaran utama. Ini menjadi kredo. Jangan pernah panik dengan konflik. Ketika kami mengatakan sesekali malah konfliklah, supaya terlatih. Loh, kok konflik direncanain? Anda tahu, biasanya orang kalau berantemnya agak lama, itu suasana setelah berantem terus damai, hubungan jadi lebih hebat. Betul atau tidak ini? Kenapa malu-malu begini jawab? Udah lama nggak berantem ya Pak ya? Yang udah lama nggak berantem, ntar malam berantem ya? Begini Pak, ini ada rumusan Pak. Ada pertanyaan waktu itu ditujukan kepada saya, bagaimana membuat suasana keluarga itu bagaikan malam pertama. Suasananya sangat terkenang, indah dan luar biasa. Oh, gampang. Agama itu mengajarkan yang pertama adalah jelas, kalau malam pertama itu suasananya seperti ba'da nikah, ba'dal ijabi wal qabul. Itu kalau udah habis ijab qabul suasananya luar biasa itu. Masih ingat? Udah lupa semua nih. Ini pasti pertanyaan yang menghujam perasaan yang datang kemari tanpa pasangan. Ya Pak Yan ya? Sudah, berdamailah dengan keadaan ya. Yang kedua, kalau mau suasana itu terulang adalah ba'da safar, setelah perjalanan jauh. Tanya beliau nih, setahun baru ketemu. Wah, itu luar biasa itu. Dahsyat itu. Jangan sekali-kali bertamu ke rumah beliau. Itu rumah close, itu pintunya nggak akan terbuka untuk tamu. Kemudian yang ketiga adalah ba'dal haid, awin nifasi wal wilada. Setelah haid, setelah nifas, setelah wilada. Ini kalau dalam Kama Sutra Islam ada itu Pak. Anda udah punya belum bukunya Kama Sutra itu? Kama Sutra Arab khusus, pakai bahasa Arab. Kemudian yang keempat ada lagi disebut apa? Ba'dal jidal, setelah berantem Pak. Wah, ini menarik. Waktu saya menelusuri, kok setelah berantem dimasukkan di dalam kondisi ini? Ya, memang agak beda. Coba 3 hari habis berantem itu mau deketin kayak orang pacaran Pak. Pegang-pegang tangan, apa sih mama pegang-pegang gitu. Masih risih, masih apa. Wah, suasana menjadi baru. Jadi kondisi sebetulnya bukan apa yang terjadi di dalam konflik, tetapi bagaimana setiap konflik membuat kita lebih tambah ilmu untuk menyelesaikannya. Itulah kenapa kemudian dikatakan dalam salah satu kredo yang kita buat, jangan pernah panik terhadap konflik yang terjadi dalam keluarga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melihat sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah, ini pelajaran dahsyat dari Ramadan nih Pak. Saya mencoba untuk mencermati Ramadan yang setiap hari itu memberikan ilmu yang dahsyat kepada kita. Makanya kalau orang menutup majelis taklim di bulan Ramadan keliru itu. Atau boleh jadi yang formalnya ditutup sementara supaya kita lebih banyak akses ilmunya. Nih, yang pertama adalah kenapa dalam Ramadan kita diajarkan niat yang spesifik itu. Setiap malam kita bacakan doa nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala, supaya kita membimbing pikiran bawah sadar kita untuk menetapkan besok kita berpuasa dan lebih tangguh. Profesor Dadang Hawari menjawab pertanyaan mengapa niat itu sebegitu spesifiknya diucapkan. Karena pikiran bawah sadar kita akan langsung membuat sebuah alarm penolakan pada saat godaan-godaan itu datang ketika kita berpuasa.
Makanya kalau Anda berpuasa di dalam masjid dari pagi sampai sore, masjidnya ber-AC, baca Quran segala macam, berpahala, bagus sih. Tapi sesekali uji iman Anda, keluar gitu. Sudah panasnya 36 derajat, saya diajak jalan-jalan sama Pak Yan. Kanan kiri ada yang minum es krim, aduh masuknya ke food court lagi. Subhanallah, ini ujian luar biasa itu. Begitu keluar, panasnya 36 derajat. Aduh luar biasa sekali. Tapi saya bilang sama beliau, oke, ini ujian iman yang dahsyat ini. Saya terbayang ketika seorang santri bertanya kepada kiainya, waktu di pesantren kok puasa enak loh, kayaknya tanpa ujian. Begitu masuk ke ibu kota di Jakarta, luar biasa, berbeda. Dan al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu Allah berikan tergantung tingkat kesulitan. Maka saya bilang, perjuangan Anda di negeri Jepang dengan teman-teman di Indonesia yang mungkin tarawihnya rame, puasa juga semuanya pada puasa, yang gak puasa malu sendirian, ini lebih hebat nih, masyakohnya lebih hebat. Maka seandainya teman-teman atlet memahami ini, tidak perlu mengajukan fatwa dari majelis ulama itu. Pembukaan olimpiade sekarang majelis ulama mengeluarkan fatwa, atletnya boleh tidak puasa. Saya jadi bingung ini sama majelis ulama nih. Nanti begitu fatwanya dibaca sama yang lain, di Jepang lagi kerja merasa 16 jam puasa berat juga. Oh, saya juga punya masyakoh, dengan fatwa ini akhirnya tidak puasa juga, kan repot jadinya. Wilayah ini wilayah personal, jadi jangan dipublikasi. Kalau mau kasih fatwa begitu ya sendiri-sendiri, ya monggo, nggak apa-apa. Tetapi ingat, Allah memberikan ganjaran itu ala qadril masyaqqah. Semakin sulit semakin dahsyat. Itu mengapa pahala wudhu Anda di subuh dengan di zuhur beda. Beneran, subuh itu Anda wudhu, bangunnya itu pahalanya lebih hebat itu. Zuhur kita oke lah, di kantor sudah kita bikin sholat zuhur bareng-bareng. Tapi untuk bangun dari subuh itu kan perjuangan berat. Apalagi di sini subuhnya jam berapa ini? Jam 3 kurang sudah subuh, masya Allah. Saya nggak pernah pantau itu. Kalau jam 3 udah subuh, jam 4 udah masuk kantor. Masuk kantornya tetap jam 8 ya? Oh, jam 10. Wow. Itu berarti mengajarkan ini untuk qiyamul lail terus ini tiap malam ya. Jadwal tidur saya berubah total masuk ke Jepang itu. Selesai terawih sudah jam 10, selesai ceramah kemarin sampai lupa jam 11, nggak ada yang ngingetin. Sampai kamar udah jam 12, setengah 1, mau tidur tanggung. Oke, ala qadril masyaqqah. Jadi jangan pernah merasa ketika kesulitan datang itu adalah ancaman, bukan. Setiap kali ada tekanan yang lebih hebat, maka itu orang Islam disebut sebagai manusia bermental pegas. Anda tahu pegas itu ya? Begitu dia ditekan, daya lompatnya semakin tinggi. Tekanan semakin berat tidak merubah karakter dasarnya. Itu sifatnya pegas adalah yang pertama, seberat apapun tekanan, karakter dasarnya, springnya nggak berubah. Begitu bebannya diangkat, dia tetap. Anda mau tinggal di Jepang, di Vietnam, di Hong Kong, di Amerika, karakter dasar kita jangan berubah. Ini kan kadang-kadang tidak. Waktu di Jakarta masih taat, ya Allah, masjid rame didatangi. Sampai Jepang lupa sama masjid. Waktu ditanya, sorry ya, gue kan udah di Jepang. Urusannya apa? Karakter pegas tidak merubah karakter dia. Yang kedua, tekanan seberat apapun mestinya lebih hebat. Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah bukan berarti tanpa halangan. Luar biasa ujian di sana. Tetapi semakin berat ujian, semakin beliau punya daya lompat yang semakin tinggi. Itulah karakter manusia dengan karakter pegas. Baik, kita lihat pelajaran apa yang diberikan Ramadan untuk kita. Yang pertama adalah, kenapa tadi saya bicara niat? Karena ini yang pertama. Pelajaran Ramadan kepada kita adalah yang pertama, benahi visi keluarga. Mengingat Ramadan adalah momentum paling hebat untuk kita bersama. Jarang sekali kebiasaan untuk kumpul di meja makan yang sama sesering di bulan Ramadan. Rasanya di luar bulan Ramadan agak jarang ya.
Ibu pernah nggak diajak makan jam 3 pagi atau jam 2 pagi oleh suami? Ngumpul bangun dengan anak-anak? Enggak pernah. Ini momentum yang luar biasa tuh. Sebetulnya bukan sekedar makan sahurnya. Saya melihat ada banyak kesempatan kebersamaan yang di situ diciptakan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pernah datang sholat isya jamaah bareng-bareng, suami, istri, anak-anak kumpul kayak gini? Pernah? Anda pernah di luar bulan Ramadan tiap hari datang sholat isya ke KMII dikasih makanan, minuman? Rasanya tidak. Ini Ramadan banyak menyediakan sebuah momentum yang dahsyat. Nah, bicara visi keluarga, maaf, banyak orang yang cuma sampai kepada visi dunia. Menikah, berbagi, mengumpulkan uang, lalu kemudian mati, selesai. Dunia menjadi target dalam pernikahan, tetapi visinya dia menjangkau jauh ke akhirat. Anda lihat pada surah ke-13 ayat 23-24. Surah 13 adalah surah Ar-Ra'd. Jannatu 'adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Ayat 23-24 surah Ar-Ra'd. Saya akan selalu mengingat ayat ini. Saya sering mengatakan inilah ayat yang hilang. Ayat reuni keluarga di surga. Anda tidak sekedar berkumpul di dunia, tetapi Anda akan berkumpul di akhirat, yaitu di surga Aden namanya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Orang-orang yang soleh akan masuk ke dalam surga Aden bersama dengan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu keturunan mereka. Satu keluarga disebut semua. Syaratnya yang pertama adalah soleh. Lalu malaikat datang kemudian menyambut dari berbagai penjuru seraya berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian. Syarat yang kedua adalah sabar. Mahligai rumah tangga yang dibangun di dunia akan mengumpulkan para keluarga di dalam surga dengan dua syarat yang disebut di ayat itu, yaitu soleh dan sabar. Mengapa sabar yang disebut oleh Tuhan? Karena memang membangun rumah tangga tanpa kesabaran, ya Allah, gampang rapuh. Itu sabar biang yang paling hebat buat masukin orang ke dalam surga. Waktu saya sampaikan ayat ini, ada seorang ibu di sebuah majelis yang menangis. Saya tanya, ibu kenapa menangis? Dia tanya lagi, Ustadz itu ayatnya benar. Saya bilang, ya benar, ayat masa bohong. Jadi di surga kita bakal ketemu lagi sama suami di dunia. Saya bilang, iya ibu. Nangis lagi dia. Kenapa ibu nangis? Ya Allah Ustadz, saya udah sabar banget di dunia ngadepin dia, masa di surga ketemu yang begitu lagi? Emang gak bisa request yang lain Ustadz? Ya Allah, emang kenapa suaminya? Ibu, Anda request bisa, tapi saya mau jawab begini. Ibu, bapak, pasangan kita ketika memang sudah dijamin masuk surga dan ada di surga, itu segala bentuk rentek hati yang tidak nyaman di dunia udah hilang semua. Nggak ada itu. Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, katanya gitu ya. Mohon maaf yang udah nenek-nenek ya. Karena semua begitu masuk surga berubah jadi gadis semuanya. Bapak-bapak jadi perjaka semua. Umurnya 20-an tahun sampai 30 tahun ya, sekitaran itu. Gagah pak, beneran. Jadi tenang aja ibu ya. Yang dapat sekarang kurang gagah, ntar di surga berubah jadi gagah. Hebat dah pokoknya. Ayat ini, mengapa saya sangat mengingat? Satu ketika bapak ibu, ini based on true story. Jam 11 malam saya ditelepon. Ini resiko jadi pendamping keluarga pak. Jam 11 malam saya ditelepon, Ustadz malam ini datang ke rumah kami darurat.
Saya bilang besok pagi aja jam kantor. Nggak bisa Ustadz, talak 1 sudah dijatuhkan. Waduh, bahaya ini. Ini udah urusan begini UGD ini ya. Jadi emergency, saya izin sama istri langsung meluncur ke rumah klien. Jam 11.30 saya sampai, nggak terlalu jauh rumahnya. Setengah 12 malam, mereka berdua nangis sambil berantem. Kan kalau perempuan gitu berantemnya pakai nangis. Suaminya kagak tahan, nangis juga. Habis dia kagak nyangka bahwa akhirnya talak terucapkan dari mulutnya setelah 5 tahun menikah dengan 2 anak. Anda tahu masalahnya apa? Saya tidak akan detail ya menceritakan masalah karena panjang. Tetapi sekedar tahu aja. Ini istri punya problem besar. Yaitu apa? Dia punya rasa cemburu yang luar biasa kepada suaminya. Dan cemburunya kepada siapa? PRT. Asisten ibu yang ada di rumah. Sore itu kejadian terulang lagi. Suaminya sedang di ruang tamu, kemudian pembantunya itu lagi ngepel. Kemudian sang suami berkata, "Terima kasih ya Mbak." Mengucapkan terima kasih istrinya yang sewot. Mesra banget ngomongnya sampai terima kasih kayak gitu. Sama aku nggak pernah ngomong terima kasih. Wah, akhirnya jadi berantem Pak. Begitu berantem, ribut. Begitu ribut, dia minta talak. Talak saya, kata istrinya. Suaminya udah kalap juga karena udah diinjek-injek terus. Diinjek, dipukul sama istrinya. Akhirnya ya sudah, saya talak 1. Habis talak nangis. Kenapa aku ditalak? Nah lo bingung lagi. Tadi lo minta, udah ditalak dia bingung. Ini kejadian kayak begini. Allahu Akbar. Begitu ditelusuri Bapak dan Ibu sekalian, ada ya orang yang menyimpan peristiwa buruk di masa lalu. Setelah ditelusuri ternyata istri ini punya pengalaman buruk terhadap orang tuanya almarhum. Ia mendapati ayahnya pernah ada main dengan pembantu ketika masih kecil. Lalu ia mendapatkan kekerasan yang tidak pernah dilupakan dalam pikiran bawah sadarnya. Baru dilakukan proses pendekatan, terapi, dan alhamdulillah bisa selesai. Tetapi itu adalah tindakan selanjutnya. Malam itu karena emergensi dan mereka semuanya sudah sepakat untuk ngurus ke pengadilan. Saya ingat betul saat itu kita tidak duduk di kursi, tidak duduk di sofa, tapi saya mengajaknya duduk lesehan seperti ini. Lalu kemudian saya minta keduanya pegang Al-Quran. Setelah saya mendengarkan si istri cerita, si suami cerita, saya tidak menjawab panjang karena sudah jam 12:30 dini hari. Saya minta suaminya membacakan surah Ar-Ra'du ayat 23-24 dan istrinya membacakan terjemahnya. Lalu kemudian suami istri itu menangis. Mereka bertanya, "Ustadz, benarkah surga yang Allah janjikan buat kami bila kami mampu bertahan?" Saya bilang, "Ya, begitu Allah yang mengatakan ada surga Aden yang dijanjikan. Apakah kalian akan menggadaikan tiket surga yang sudah diberikan oleh Allah hanya dengan mengatakan kau akan mencari tiket dengan yang lain? Kau belum tentu mendapatkan itu." Lalu kemudian malam itu juga tepat pada pukul 1 dini hari saya merujukkan mereka dan mereka tidak melanjutkan perceraiannya. Selesai sampai sekarang bertahan. Baru 2 bulan yang lalu dapat lagi anak 1. Alhamdulillah. Itu kalau malam itu nggak datang mungkin udah lanjut kali. Tapi mungkin dapat anak juga dari yang lain. Wallahu a'lam gitu. Bapak dan Ibu, nah ini bagian dari pekerjaan seorang pendamping keluarga kayak begini. Maka itu saya menyebut ayat ini ayat yang hilang. Anda lihat coba sekarang ya, kita kalkulasi. Ini laporan dari Pengadilan Agama. Angka perceraian itu 14% di Indonesia. Terakhir dirilis sekitar 329.000 kasus perceraian terjadi setiap tahun. Dari 2.500.000 pernikahan yang terjadi di Indonesia setiap tahun. Dan 85% dari yang bercerai, 85% dari yang bercerai adalah mereka yang menikah di antara usia 1 sampai 5 tahun pernikahan. Rentan sekali usia 1 sampai 5 tahun itu. Kok bisa? Ya, setelah ditelusuri boleh jadi karena yang kemarin kita bicarakan, tidak adanya pendidikan pranikah. Mereka nggak siap, Pak. Bahkan di negeri-negeri maju pendidikan pranikah sudah digulirkan, walaupun melalui kursus singkat, melalui kuliah online dan lain-lain. Tapi di kita difasilitasi hanya 2 jam oleh kantor urusan agama.
Nah, oleh karena itu ini menjadi PR yang luar biasa. Berbicara tentang visi keluarga bukan cuma visi dunia, tapi visi akhirat. Ada surga yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Pak, setelah benahi visi keluarga, yuk belajar lagi nih, access to family success. Untuk meraih menuju keluarga yang sukses, Ramadan mengajarkan apa? Belajar menahan diri. Belajar menahan diri. Pengertian puasa dalam bahasa Arab itu adalah al-imsak, Pak. As-saum artinya puasa. Pengertiannya di dalam kitab-kitab fikih disebut al-imsak anil mufattirat. Al-imsak artinya menahan diri. Arti puasa adalah al-imsak. Orang Arab berkata, kuda yang digebrak sama pengendalinya kemudian tidak mau berjalan, kuda itu sedang berpuasa. Maksudnya apa? Si kuda tadi menahan diri dari untuk melaju. Kalau orang mogok untuk melakukan sesuatu, itu disebutnya imsak. Jadi bahasa Arabnya lagi puasa. Mogok kerja, mogok makan, itu artinya dia disebut lagi puasa secara bahasa. Nah, karena itu pelajaran Ramadan kepada kita untuk membangun access to family success adalah belajar menahan diri. Menahan diri dari apa? Pertama, dari pikiran. Yang kedua, dari perasaan. Yang ketiga, dari tindakan. Kalau kemarin saya mengatakan ini satu kapsul motivasi yang selalu kita ingat. Kapsul motivasi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, jadikan hati sebagai komandan dan nafsu sebagai tawanan. Menahan diri dari pikiran. Kenapa kerja pikiran itu begitu wanti-wanti? Allah sampai mengingatkan tentang bahayanya pikiran, bahayanya sesuatu yang disangka secara negatif. Pikiran kita yang negatif, pikiran kita itu kan ada yang disebut dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ada apa namanya? Pikiran sadar itu bekerja sekitar 12%, tapi pikiran bawah sadar sampai 88%. Ada banyak buku-buku motivasi yang mengajarkan jangan pernah berpikir negatif, tapi berpikirlah positif. Coba kita lihat surah Al-Hujurat ayat 12. Ini ada dalam surah ke-49 ayat 12, Bapak Ibu, surah Al-Hujurat. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu prasangka, sebab sebagian besar dari prasangka adalah dosa. Jadi bahasa Al-Quran itu yang sekarang seringkali disebut oleh banyak orang, hati-hati dengan pikiran negatif. Mulailah hentikan berpikir negatif. Stop berpikir negatif. Lalu kemudian jaga perasaan. Jangan mau dikacaukan oleh perasaan. Ada orang yang tidak merasa. Kalau bahasa Al-Quran adalah wa antum la tash'urun. Anda tidak merasakan sesuatu. Atau boleh jadi sudah kebal perasaannya karena dia meninggalkan dosa terus-menerus dan tidak merasa gelisah. Bapak Ibu, di awal pertama kali tidak sholat, seseorang yang ada iman di dalamnya merasa gelisah. Tetapi karena terus-menerusan tidak sholat, lama-lama rasa gelisahnya berubah jadi kebal. Hati-hati, saat itu rasa gelisah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa perasaan ini juga harus kita jaga. Dan yang terakhir, tindakan. Puasa mengajarkan kita bukan cuma menahan diri dari makan, minum, menahan diri dari pandangan,
menahan diri dari pendengaran, menahan diri dari hati. Suasana batin ini dididik terus oleh puasa. Hati-hati kau sedang berpuasa. Makanya dibagi ada 3 model jenjang puasa tuh. Ada puasanya orang umum, orang khusus, dan orang khususil khusus. Kalau orang umum cukup nahan perut dan kemaluan, selesai puasanya. Orang khusus bukan cuma perut dan kemaluan yang ditahan, tetapi juga pandangan, tangan, kaki, gerakan, tindakan, dan semuanya. Dan orang yang khususil khusus menahan hati dari berbuat yang tidak dikehendaki oleh agama. Taib. Belajar menahan diri. Dalam kasus rumah tangga yang terjadi paling sering apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini cerita tahun lalu Bapak Ibu, menjelang Ramadan juga. Kami mendampingi sebuah kasus rumah tangga yang kemudian kita sebut dengan Smackdown Family. Karena suami istrinya main Smackdown. Buat itu kalau berantem luar biasa. Itu sampai benar pukul-pukulan, kejar-kejaran. Nah, menjelang Ramadan tahun lalu itu kejar-kejaran sampai lantai 2. Sampai lantai 2 berantem suami istri ini. Si suaminya saking kalapnya ditendang istrinya. Lompat sampai akhirnya mencelat ke lantai 1. Jatuh. Diselamatkan oleh tumpukan karung beras sehingga palanya tidak jadi bentur. Istrinya tidak ngapa-ngapa, tetapi luka batinnya luar biasa. Laporan ke Polsek, hampir surat panggilan itu datang. Satu ketika mereka sedang mengaji tidak sengaja di sebuah masjid, ketemu dengan kami. Saya sedang membahas tentang 5 hal ini. Lalu kemudian akhirnya mengajukan diri dan kemudian meminta untuk bertemu. Dan subhanallah, pendampingan kami terhadap suami ini, ternyata ketika saya tanya kenapa hal itu bisa terjadi, 12 tahun pernikahan penuh dengan kekerasan, dia menjawab, saya juga tidak tahu Pak, kenapa seperti ini hidup saya. Oh, ini menarik. Setelah ditelusuri, ternyata sang suami ini punya kekerasan di masa kecil dari orang tuanya. Lalu kemudian tumbuh dengan ekonomi terbatas, berada di lingkungan pemulung. Lalu kemudian semakin kuat, dia orang kaya tetapi dari hasil mulung. Ekonominya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saldo rekeningnya banyak. Tugasnya apa? Ngumpulin pemulung, setoran sama dia. Dia membuat sebuah usaha daur ulang, tetapi mengumpulkan begitu banyak dari para pemulung itu. Jadi penampilannya dia juga dulunya adalah pemulung, tapi yang bisa mikir gitu. Subhanallah, dalam 1 minggu pendampingan, sang suami mengalami perubahan drastis sampai akhirnya si istri mencabut laporan dari Polsek. Dan sampai dengan sekarang, alhamdulillah, rumah tangganya tidak jadi pisah. Ini salah satu program pendampingan. Yang kedua, ternyata begitu selesai itu ada lagi Pak, masuk Pak, kasus KDRT. Kita menyebut ini RTMG, rumah tangga main gigit. Kalau sekedar gigitan mesra suami istri saya tidak ceritakan ini. Suami istri kalap gara-gara rebutan BlackBerry. Jadi waktu BB-nya muncul ada notifikasi, twing, loh kok bahasanya beda. Akhirnya rebutan sama suaminya. Sudah begitu rebutan, istrinya itu digigit. Ya, Anda mau tahu gigitnya di mana? Mesra sekali, gigitnya di kening. Sampai digigit tidak sadar rebut, pembantunya kaget, shock melihat karena darah berceceran. Sampai suaminya juga kaget, kalap Pak, kalap. Sama seperti bahasa maling ketahuan. Begitu udah selesai bilangnya, maaf saya khilaf. Khilaf kayak apa Pak? Dibawa ke rumah sakit, dokter umum nyerah, angkat tangan, harus masuk dokter bedah, 16 jahitan. Di kening 16 jahitan, Anda kebayang gigi suaminya kayak apa kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi maaf Pak, sekarang korbannya bukan cuma para istri Pak. Hati-hati, suami juga bisa jadi korban. Banyak istri-istri modern yang udah galak. Di Bekasi ada kejadian seorang istri cemburu berat sama suaminya. Sampai suaminya ditunggu pulang ke rumah, kemudian dibiarkan tidur. Waktu tidur disiram pakai air panas sama istrinya. Yang disiram perut bagian ke bawah. Senjata satu-satunya habis, hangus. Direbus sama istrinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Aduh, sekarang udah mengancam siapapun, hati-hati. Nah, ini karena apa nih? Karena tidak mampu menahan diri itu. Meledak-ledak, kan sifatnya nafsu begitu Pak. Sifatnya nafsu tuh begitu.
Makanya puasa mengajarkan kita menahan diri sejenak dari kesenangan. Anda mau makan jam 3 siang tadi, silahkan saja, siapa yang bisa ngejagain. Tapi kenapa kita punya iman sedemikian hebatnya? Enggak, nanti aja nunggu maghrib. Hebat ya, iman Islam tuh hebat. Di Harvard University pernah ada penelitian panjang, hampir 25 tahun penelitian ini. Tahun 1974 penelitian ini dilakukan dari 200 anak yang kemudian diberikan oleh peneliti coklat. Siapa yang mau coklat anak-anak? Oh saya Pak, saya. Oh senang sekali anak-anak diberikan coklat. Lalu kemudian mereka semuanya masuk kelas. Kemudian dikatakan siapa yang bisa menahan lebih lama untuk tidak langsung makan coklat ini, akan ada coklat kedua sebagai hadiah. Kemudian ditinggal. Lalu semuanya makan coklat itu karena coklatnya sangat lezat. Kecuali ada 5 anak yang mereka bermain sambil coklatnya dipegang, berlari sini, berlari sana, sambil menunggu kira-kira waktu 30 menit. Lalu kemudian sang peneliti datang kembali dan memberikan coklat kedua sebagai hadiah karena berhasil menahan diri sejenak dari kesenangan makan coklat di momen yang pertama. Penelitian ini dilakukan hingga 20 tahun kemudian. Dan Anda tahu, ternyata 5 anak ini mendapatkan pekerjaan rata-rata lebih baik, gaji rata-rata lebih baik, dan istri rata-rata lebih cantik. Saya nggak tahu yang disebut dengan pahlawan, hero, itu rata-rata biasanya kalau laki-laki lebih tampan, kalau istri biasanya lebih cantik. Ini orang-orang yang sebuah penelitian terhadap apa? Kemampuan belajar untuk menahan diri sejenak dari kesenangan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Tapi maaf, jangan Anda berpikir penjara itu sesuatu yang menyakiti dan mengekang kita. Kita terkekang untuk melakukan sesuatu yang nikmat tapi dosa, terkekang. Tetapi kan kemudian Tuhan memfasilitasinya dengan sesuatu yang nikmatnya sama tapi halal. Bedanya itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita melihat bagaimana belajar menahan diri ini sesuatu yang sangat diajarkan oleh Ramadan. Nah yang ketiga, buat momentum bermutu. Nah ini mungkin yang bagian akhir saya sampaikan Bapak Ibu, karena waktu kita juga jangan sampai terlalu malam. Buat momentum bermutu. Ramadan mengajarkan kita hal-hal yang dahsyat. Ini momentum yang jarang-jarang terjadi, pertemuan setiap malam kayak begini. Sahur, makan, jam 2 pagi, nggak pernah sepanjang sejarah. Kecuali ya bulan Ramadan itu. Orang kadang-kadang puasa Senin Kemis juga sahurnya nggak bareng, betul nggak? Ada suami yang puasa Senin Kemis nggak pakai sahur, gara-gara mau sarapan nggak disiapin sama istrinya. Ma, sarapan apa Ma? Ya apa? Aku nggak masak. Ya udah, aku puasa Ma. Jangan salahkan Papa kalau bukannya di tempat lain ya Ma. Udah 3 hari nggak pernah dikasih sarapan. Bu, kasih sarapan ya. Ini makan jam 2 pagi itu momentum yang paling unik. Nah, membangun keluarga itu perlu momentum bermutu. Tidak perlu mahal Bapak Ibu sekalian. Ibu saya mau tanya, sering nggak diajak makan malam sama suami? Hah? Tidak. Pernah ya? Nggak sering sih, pernah. Oke. Saya mau cerita bagaimana strategi Nabi mengajak makan malam. Pak, tolong dengarkan ini Pak. Nabi itu mengajak makan malam istrinya dengan cara diundi dulu. Kenapa diundi? Yang bagian ini jangan diikutin Pak. Ntar mau ngajak makan malam diundi dulu nih. Ini mama dulu apa sekretaris dulu ya? Diundi lagi. Ini gak usah diundi. Tapi cara Nabi mengundi dulu karena istrinya banyak. Satu malam ketika undian keluar, yang keluar adalah nama Sofia. Sofia adalah istri Nabi yang cantik, keturunan Yahudi. Sering dikatain sama istri-istri yang lain, dasar keturunan Yahudi. Tapi dia istri yang paling smart selain Aisyah. Waktu namanya keluar, Sofia senang banget. Nama keluar, yang keluar namanya Sofia. Nabi sudah siapkan sebelumnya untuk makan malamnya, untuk kendaraannya, semua sudah disiapkan. Sofia langsung lompat kegirangan. Aku ya Rasul? Ya, engkau Sofia. Dia langsung berjalan menuju ke pintu untuk segera keluar. Dan Nabi segera bangkit menyusulnya. Hei Sofia, kamu mau kemana?
Aku akan mendampingi engkau makan malam ya Rasul. Tunggu sebentar, sabar. Nabi mendahulunya dan membukakan pintu untuk Sofia. Silakan kau keluar. Kapan terakhir ibu dibukain pintu sama suami? Pak, dengerin nih Pak, dengerin. Rasul mengejar Sofia untuk membuka pintu supaya Sofia tidak keluar sendiri. Dia membukakan pintu. Dan ketika tiba di depan rumah, kemudian menyaksikan di depan ada kendaraan yang paling hebat yang Nabi berikan untuk mengantarkan makan malam mereka. Bukan sembarang kendaraan. Kendaraan terhebat di masa itu adalah onta. BMW belum ada, Mercy belum ada. Pokoknya ada. Ini kendaraannya terhebat. Nabi itu punya banyak onta dan punya banyak kuda. Tapi kendaraan Nabi yang paling hebat, ontanya bernama Al-Quswa, yaitu onta yang mengantarkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Onta yang waktu menunjuk Masjid Nabawi itu nggak pakai disuruh. Waktu orang Madinah menunggu berebut, di rumah kami ya Rasul, di rumah kami ya Rasul. Kata Rasulullah, biarkan unta itu menemukan tempatnya sendiri. Lalu orang semadinah diam ketika unta itu berjalan pelan-pelan. Lalu kemudian berdiam di depan rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Disitulah Nabi kemudian mendirikan Masjid Nabawi. Unta itu unta hebat. Jadi waktu kemudian ontanya itu sudah disediakan, luar biasa senangnya Sofia. Dia tahu ini kan unta kesayangan Nabi. Lalu kemudian beliau segera menginjak pelananya dan segera akan lompat dan naik. Dan lagi-lagi Rasulullah segera meraih tangannya. Sofia, kau mau apa? Aku segera naik, tak sabar makan malam bersamamu ya Rasul. Ibu, para istri Nabi itu merindukan makan malam bersama Nabi karena Nabi itu sangat romantis orangnya. Seromantis para suami ibu yang hadir malam ini. Coba tatap wajah mereka sekarang, Ibu. Inilah wajah-wajah romantis yang mendampingi para ibu. Rokok makan gratis. Begitu Sofia mau naik, Rasulullah menghalanginya dan kemudian tunggu sebentar Sofia. Lalu kemudian Rasulullah agak merunduk dan diberikan lututnya. Hai Sofia, kau letakkan kakimu di atas lututku ini. Kemudian kedua pinggangnya dipegang dengan tangannya dan diangkat untuk dinaikkan ke untanya. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Anak muda sekarang bilang so sweet. Romantis habis. Tuh Nabi kita tuh. Terus kita bilang, itu umur Nabi masih muda. Ya Allah, umur Nabi udah lebih dari 56 tahun. Sudah lewat pensiun itu. Masih romantis sebegitunya tuh. Cukup sampai di situ? Tidak. Begitu untanya mulai berjalan, tidak mencari restoran yang paling mahal, karena belum ada restoran yang mahal saat itu. Nabi membawanya kemana? Area padang pasir. Dicarilah kemudian satu area padang pasir yang landai. Kemudian tiba di tempat itu Nabi gelar permadani, disiapkan semua makanan yang sudah siap. Lalu kemudian duduk berdua dan makan di bawah sinar merkuri. Wah, ini so sweet lagi ini. Romantis luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Bapak mohon maaf, Anda ngajak makan malam yang penting caranya bermutu, Pak. Tidak perlu ke restoran paling mahal. Besok carilah kanal-kanal banjir atau di samping sawah, di sini cari itu. Yang mau arah ke bandara itu kan ada ya. Ada sawah-sawah, makanlah di pinggir sawah gitu kan, kangen ya. Cara sederhana tapi bermutu. Kalau di dalam bahasa parenting, begitu sang istri sudah terbuka, atau ibu bisa melakukan sebaliknya kepada suami dengan cara-cara yang sangat sederhana, atau kita para bapak memberikannya buat anak dengan cara-cara yang luar biasa, unik, murah, tetapi berhasil membuka yang disebut dengan RAS, Reticular Activating System, yang ada di dalam otak kecil setiap manusia. Begitu ini RAS-nya terbuka, Anda punya waktu 0 sampai 5 detik untuk memasukkan pesan terhebatnya. Itu kenapa banyak perempuan yang sudah dipuji lupa diri. Itu sebetulnya strategi. Ini rahasia, Pak. Jangan bilang sama istri ya. Ini rahasia untuk menaklukkan istri Anda. Jangan bilang-bilang sama istri, rahasia. Begitu ini sudah diberikan sesuatu kesenangannya, maka seluruh sugesti yang diberikan akan masuk. Dulu teorinya belum ada, tapi kenapa sekarang disebut teori hipnosis? Ada yang disebut dengan daya kejut, yang disebut dengan blank moment. Di dalam, kenapa biasanya kalau orang dihipnotis itu selalu dikejutkan?
Bisa dikejutkan, bisa dengan pertanyaan yang membingungkan. Anda di sebuah halte bawa tas kantong plastik dari mall tertentu yang ada tulisannya. Kemudian datang seseorang, "Ibu, maaf, ibu dari mall ini ya? Ya, habis belanja ya? Iya, ini namanya Yeset Communication. Ibu habis belanja ya? Iya. Ibu belanjanya di toko ini ya? Iya. Ibu menunggu bus ya? Ya, masa nunggu kereta orang di halte?" Jawabannya pasti iya. Dan terus digiring sampai akhirnya, "Ibu tahu ATM terdekat di sini ya?" Iya. "Ibu bisa antarkan sebentar karena saya tidak punya cukup waktu dan tidak tahu." Iya. Kenapa menjawab iya? Karena di awal sudah di set up untuk menjawab iya. Dan Anda tahu, ketika mau memulai ini, ada bagian-bagian atau cara-cara tertentu yang secara komunikatif bisa dipilah orang mana yang tingkat sugestibilitasnya tinggi dan orang yang tingkat sugestibilitasnya rendah. Itulah kenapa untuk kepentingan parenting saya mengajarkan tentang Islamic Hypnoparenting. Sebetulnya istilah hipnosis itu yang di Indonesia mungkin dikenal dengan gendam, agak-agak black magic begitu ya. Saya sering mengartikannya sebagai the art of communication. Bagaimana Anda seni berkomunikasi dengan membuka reticular activating system yang akhirnya berhasil membangun atau memberikan sugesti kepada pasangan atau kepada anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, buat momentum bermutu. Inilah yang Ramadan ajarkan kepada kita. Dan yang terakhir, B-nya adalah berdoa bersama. Setiap kita mau buka, kita doa bareng-bareng. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa syabatal ajru insyaallah. Selesai. Kapan kita doa bareng lagi? Jarang-jarang. Sementara dikatakan, a family who prays together will never fall apart. Ada sebuah kebiasaan di masyarakat London. Penelitiannya Cak Nur, almarhum Kiai Haji Nur Khalis Majid. Beliau mengatakan, kenapa ada kebiasaan masyarakat London suka berdoa bersama, yang dikenal dengan istilah doa pagi dan doa malam. Karena sebuah keluarga yang berdoa bersama tidak akan mengalami kehancuran. Itu ajaran kita, Bapak Ibu sekalian. Coba Anda lihat surah An-Nur pada ayat ke-36, ke-37, 38. Anda mau membangun rumah yang di dalamnya diberikan cahaya Allah. Perintahnya apa? Sebutlah nama Allah bil ghuduwi wal asal, pagi, siang, sore, malam. Itulah kenapa ada al-ma'thurat yang dibaca, baik al-ma'thurat yang sughra maupun yang kubra, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Anda boleh baca al-ma'thurat, Anda boleh baca ratib, Anda boleh baca tahlil, Anda boleh baca zikir apapun yang mendekatkan Anda kepada Allah. Karena al-ma'thurat juga adalah sebuah susunan Syekh Hasan Al-Banna. Ibnu Taimiyah juga bikin ada ratib Ibnu Taimiyah. Ibnu Al-Haddad membuat ratib Al-Haddad. Ada banyak kitab-kitab yang mengajarkan zikir kita kepada Allah. Yang penting nyambungnya itu. Sebab Allah mengatakan keluarga yang hebat dapat cahaya Allah yang pagi dan sore membacakan zikir bareng-bareng. Tapi berapa banyak di antara kita yang telah melupakan itu? Lalu masyarakat Inggris menerapkannya sejak lama. Saya tidak tahu apakah sejatinya seperti itu, tetapi almarhum Cak Nur mengatakan bila mereka membiasakan doa bersama, maka kita punya sholat bersama, yang seharusnya setiap keluarga merasakan itu. Dan inilah momentum bagi kita untuk mengundang keridhaan Allah turun di rumah tangga kita. Dan ketika keridhaan Allah sudah turun di rumah tangga kita, jenis konflik apapun bila sudah melibatkan Allah akan mudah untuk diselesaikan. Saudaraku rahimakumullah, sekedar ini yang saya sampaikan. Semoga Ramadan yang sangat bermutu ini akan memberikan banyak pelajaran buat kita. Dan masih panjang perjalanan Ramadan, tapi sayang perjalanan kebersamaan kita harus segera berakhir esok malam. Jumat malam Sabtu adalah pertemuan terakhir kita. Jadi mohon sampaikan salam kepada yang tidak hadir. Semoga Jumat malam Sabtu besok kita bisa datang bersama untuk bermuhasabah bersama. Dan ada tema yang akan kami sampaikan, yaitu tentang muhasabah meraih kearifan insani, sekaligus melepas kebersamaan kita selama di Tokyo ini. Kemudian masih ada satu agenda lagi di Jumat siang bersama dengan para ibu, yang mungkin juga materinya baik buat para bapak yang mau mempelajari tentang Islamic Spiritual Hypnoparenting.
Mudah-mudahan dengan divisi muslimah KMI akan terus bergerak menyusun sebuah modul, Ibu ya, ini sebuah PR nih, menyusun sebuah modul Islamic parenting khusus pendampingan anak di luar negeri. Nah ini saya jadi punya PR lagi nih, kepikiran. Coba begitu case-nya disampaikan, ini agak beda nih untuk di Indonesia. Tapi mudah-mudahan tahun depan bila Allah berikan keridhaan, ketika kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, saya akan menyiapkan sebuah materi khusus tentang itu. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf mengambil waktu lebih malam lagi buat pertemuan malam hari ini. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu boleh. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Nurul Huda sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan akses to community success, luar biasa sekali. Saya masih teringat dengan sebuah bacaan yang beberapa saat yang lalu saya baca, visi 2025-nya Singapura kalau tidak salah, yang dicetuskan tahun 2048 itu, beliau Singapura itu begitu mementingkannya visi keluarga. Jadi akan dimulai dari keluarga, kemudian bisa membangun sebuah negara yang maju. Subhanallah, negeri yang sekuler pun mementingkan betapa pentingnya keluarga. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya buka satu pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan. Atau kalau tidak ada, mungkin mau disimpan ya Ustaz. Cukup saya simpulkan saja sedikit ya. Baik, akan disimpulkan oleh Ustaz Nurul Huda. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ini karena materi tentang super family ini adalah materi yang berkelanjutan, dan mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa terus berinteraksi dengan kami melalui email. Ada beberapa artikel yang sudah saya buatkan di www.nhmotivator.wordpress.com. Anda bisa mencarinya di sana atau dikirimkan ke ini emailnya, email narsis, karena yang bikinin nama NH-nya banyak sekali. Itu nhbaik@yahoo.com, email narsis kan ya. Baik pakai ngomong-ngomong, karena bikin nh@yahoo.com udah ada Pak, jadi makanya dicari yang lain. Nah baik, nanti insya Allah Bapak dan Ibu kita bisa berdiskusi, dan saya sedang kemarin malam setelah saya dari KMI di kamar, saya sedang merancang pola kehidupan berkeluarga di negeri Jepang atau di negeri-negeri lain yang tentu saja case-nya pasti sangat berbeda, dan bagaimana cara agama memberikan sebuah poin-poin yang sangat utama, seperti Ramadan mengajarkan kita dengan poin-poin seperti ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita kembangkan terus. Karena itu kami butuh banyak sangat masukan buat mengembangkan Super Family Consulting yang sedang kita kembangkan di Jakarta. Bapak Ibu, terakhir besok adalah pertemuan kita yang terakhir, dan insya Allah bukan pertemuan kita yang terakhir, tapi akan ketemu lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian melalui email ini pula kontak kita jangan lepas. Mohon satu komitmen Bapak dan Ibu sekalian, Anda pulang ke Indonesia adalah pulang yang dinantikan untuk berkarya di sana di bidang kita masing-masing. Teruslah kembangkanlah, karena apa? Indonesia ini kalau bukan sentuhan orang-orang hebat seperti Anda yang ada di sini, siapa yang akan membangunnya? Istana Yatim yang sedang kita bangun di pesantren motivasi itu dalam rangka melakukan pendampingan kepada anak-anak yang tidak beruntung dari keluarga. Ada yang ayahnya sudah wafat, ada yang ayah ibunya sangat miskin. Lalu kemudian kita fasilitasi pendidikan gratis, dan alhamdulillah beberapa teman yang ada di Jepang bersedia menjadi relawan untuk menjadi mentor, walaupun melalui pembelajaran kelas jauh. Karena subhanallah ketika saya gelorakan pendidikan IT di pesantren motivasi ini, yang datang luar biasa banyak. Ada yang menyerahkan sudah sistem IT-nya, kemudian laptopnya, kemudian juga perangkatnya, sehingga teman-teman relawan dari Jepang, dari kaum muslimin di sini, alhamdulillah juga akan sangat banyak membantu. Karenanya untuk menggelorakan bantuan kepada pesantren yatim ini,
Bagi Anda yang besok malam akan berdedikasi untuk memberikan bantuannya, kami persilakan langsung berhubungan dengan kami. Insya Allah semuanya akan terwujud menjadi sebuah pesantren motivasi yang bila Bapak dan Ibu nanti hadir di Indonesia, luangkan waktu untuk datang ke Istana Yatim, karena anak-anak di sana adalah anak-anak kita semua. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya yang luar biasa. Mudah-mudahan setiap materi yang saya sampaikan mendatangkan manfaat buat kita semua. Terbuka untuk setiap pertanyaan melalui email, insya Allah akan kami berikan jawaban. Demikian, jumpa lagi pada esok malam. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.